tahukah kamu? Berikut ini 6 tempat misterius yang tertulis dalam Al-Quran dan hadits yang masih menjadi misteri serta belum ditemukan lokasinya. 1. Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat adalah salah satu kisah yang sering disebutkan dalam Islam dan tradisi cerita umat Muslim, meskipun keberadaannya tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Telaga ini dikenal sebagai mata air atau sumber kehidupan yang memiliki sifat ajaib, yaitu memberikan keabadian kepada siapapun yang meminum airnya. Dan barang siapa yang meminum air dari telaga Ainul Hayat bahkan seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Telaga Ainul Hayat ini diceritakan dalam kisah Nabi Khidir alaihissalam. Misteri lokasi telaga Ainul Hayat. Meskipun disebutkan dalam berbagai tradisi, keberadaan fisik telaga Ainul Hayat tetap menjadi misteri. Beberapa pendapat dan teori menyatakan bahwa telaga ini mungkin berada di tempat-tempat berikut. 1. Di wilayah Timur Tengah karena kisah-kisah terkait Nabi Khidir dan Dzulkarnain sering dikaitkan dengan daerah ini. 2. Di bawah laut atau wilayah tersembunyi ada juga yang percaya bahwa telaga ini terletak di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai tempat gaib, beberapa ulama menyatakan bahwa telaga ini bukanlah lokasi fisik yang bisa ditemukan, melainkan tempat yang hanya ada dalam alam spiritual. Telaga Ainul Hayat menjadi salah satu kisah yang menginspirasi umat Muslim untuk terus mendalami makna hidup dan mengejar kehidupan kekal di akhirat. Meskipun keberadaannya masih menjadi misteri, pesan yang disampaikan oleh kisah ini tetap relevan. Kehidupan sejati hanya bisa diraih melalui iman, amal saleh, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tembok Yajuj dan Majuj. Tembok Yajuj dan Majuj adalah salah satu kisah besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah ini mengandung makna historis, eskatologis tentang akhir zaman, dan simbolis yang sangat penting dalam Islam. Tembok ini dibangun oleh seorang hamba Allah yang saleh bernama Dzulkarnain untuk menahan kekacauan dan kerusakan yang disebabkan oleh dua bangsa bernama Yajuj dan Majuj. Al-Quran menceritakan bahwa Dzulkarnain adalah seorang penguasa yang diberi kekuatan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan suatu kaum yang meminta perlindungan dari bangsa Yajuj dan Majuj yang dikenal sebagai kaum perusak. Dzulkarnain kemudian membangun tembok yang sangat kuat dengan bahan besi dan tembaga cair untuk menahan mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa tembok ini akan tetap kokoh hingga datangnya waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjelang hari kiamat, di mana tembok ini akan runtuh, dan Yajuj dan Majuj akan keluar untuk menyebarkan kerusakan besar di muka bumi. Menurut berbagai tafsir dan hadis, Yajuj dan Majuj memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kaum perusak. 2. Jumlah yang sangat banyak. 3. Kemampuan untuk menembus tembok. 4. Mempunyai fisik dan karakteristik. Keberadaan tembok Yajuj dan Majuj hingga saat ini, keberadaan fisik tembok Yajuj dan Majuj masih menjadi misteri. Beberapa teori dan spekulasi yang muncul antara lain. 1. Lokasi di wilayah Kaukasus. Banyak yang percaya bahwa tembok ini berada di wilayah pegunungan Kaukasus di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Wilayah ini cocok dengan deskripsi tentang daerah yang sulit dijangkau. 2. Wilayah Asia Tengah atau Timur. Beberapa peneliti mengaitkan tembok ini dengan tembok besar Cina, meskipun struktur dan sejarahnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kisah dalam Al-Quran. 3. Tembok gaib atau hilang. Sebagian ulama dan sejarawan berpendapat bahwa tembok ini mungkin tidak terlihat oleh manusia biasa karena berada di tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok Yajuj dan Majuj adalah salah satu misteri besar dalam Islam yang mengajarkan umat manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda akhir zaman, dan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat. Keberadaan fisiknya mungkin belum ditemukan, tetapi pesan moral dan spiritualnya tetap relevan bagi setiap muslim. 3. Pulau Dajjal dikurun. Kisah tentang Dajjal yang dikurung di sebuah pulau merupakan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini memberikan gambaran tentang pertemuan para pelaut dengan Dajjal yang sedang dalam keadaan terkurung di suatu tempat misterius. Kisah ini memberikan informasi penting tentang Dajjal sebelum kemunculannya sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Hadis tentang pulau tempat Dajjal dikurung. Riwayat ini berasal dari Sahih Muslim dan menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari yang pernah berlayar bersama sekelompok pelaut. Dalam perjalanan mereka, kapal mereka dihantam badai sehingga terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk aneh dan akhirnya menemukan seorang pria besar yang terikat dan dikurung.
Berikut ringkasan kisahnya. 1. Pertemuan dengan makhluk misterius. Tamim dan rekan-rekannya bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Jassasah. Makhluk ini tampak menyeramkan dan memberitahu mereka untuk pergi ke sebuah tempat di pulau itu di mana seorang pria sedang terkurung. 2. Dajjal yang terikat. Ketika mereka tiba di lokasi yang disebutkan, mereka menemukan seorang pria besar dengan tubuh yang kuat. Pria ini terikat dengan rantai besi, tangan dan kakinya terbelenggu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dajjal dan mulai menanyakan kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW, kondisi umat Islam, dan peristiwa-peristiwa di dunia. 3. Dajjal menunggu waktunya. Dalam pertemuan tersebut, Dajjal menyebutkan bahwa dia masih dalam keadaan terkurung dan belum diizinkan untuk keluar. Namun ketika waktu yang telah Allah tentukan tiba, dia akan dilepaskan untuk menebarkan fitnah besar di muka bumi. Lokasi pulau tempat Dajjal dikurung. Hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi geografis pulau tersebut. Namun ada beberapa spekulasi dan teori yang berkembang di kalangan ulama dan peneliti. 1. Pulau yang terisolasi. 2. Di Samudra Atlantik atau Hindia. 3. Pulau gaib atau simbolik. Kisah Dajjal yang dikurung di sebuah pulau adalah salah satu bagian penting dalam tradisi Islam yang mengingatkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Meskipun lokasi fisik pulau tersebut masih menjadi misteri, pesan spiritualnya sangat jelas. Umat manusia harus waspada terhadap fitnah dan selalu memperkuat keimanan agar selamat dari ujian yang besar. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling luar biasa dalam sejarah yang dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam, adalah nabi dan raja yang diberi berbagai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan untuk memahami bahasa binatang, memerintah jin, manusia, dan angin, serta memiliki kekuasaan yang sangat luas. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah simbol kekuasaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. 1. Kemampuan memahami bahasa makhluk lain. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memahami dan berbicara dalam bahasa binatang serta berkomunikasi dengan jin. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran An-Naml 16. 2. Kekuasaan atas jin dan angin. Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk mengendalikan jin dan memanfaatkan angin untuk perjalanan. Jin membantunya dalam pembangunan dan pekerjaan besar lainnya seperti membuat bangunan megah dan pekerjaan berat lainnya. 3. Kekayaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekayaan besar kepada Nabi Sulaiman. Kekayaannya mencakup berbagai barang berharga, termasuk emas, perak, dan berbagai jenis kekayaan lainnya. 4. Istana megah. Salah satu keajaiban kerajaannya adalah istananya yang megah dengan lantai yang terbuat dari kaca atau kristal. Hal ini terlihat ketika Ratu Saba Balkis mengira lantai istana tersebut adalah air. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu mujizat besar yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, adil, dan beriman. Kisahnya menjadi pelajaran berharga tentang tanggung jawab seorang pemimpin, pentingnya syukur atas nikmat Allah, dan hikmah dalam menjalani kehidupan. 5. Sumur Barhut. Sumur Barhut adalah salah satu tempat yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai lokasi misterius yang menyimpan banyak cerita dan makna. Sumur ini terletak di daerah Hadramaut, Yaman, dan sering disebut sebagai salah satu tempat yang mengandung misteri besar. Sumur Barhut juga sering disebut dalam literatur Islam sebagai tempat yang penuh dengan simbol dan peringatan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur Barhut dikenal dengan beberapa ciri khas. 1. Lokasi dan keunikan. Sumur ini terletak di padang pasir tandus di Hadramaut, Yaman. Sumur Barhut memiliki diameter sekitar 30 meter dan kedalaman yang belum diketahui dengan pasti karena peneliti yang mencoba mengukur kedalamannya sering menemui kesulitan. 2. Julukan sumur neraka. Dalam banyak tradisi lokal, sumur Barhut sering dijuluki sumur neraka karena dianggap sebagai tempat yang menyeramkan. 3. Airnya tidak diminum. Meskipun sumur ini mengandung air, masyarakat setempat menghindari menggunakannya. Air dari sumur ini dianggap memiliki bau yang tidak sedap. Sumur Barhut adalah tempat misterius yang penuh dengan cerita dan kepercayaan lokal. Dalam Islam, tempat ini sering dikaitkan dengan konotasi negatif, tetapi tetap menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan manusia akan kelemahan dan keterbatasan mereka.
Terlepas dari kisah-kisah yang beredar, Sumur Barhut memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga iman dan amal kebaikan sebagai bekal menghadapi akhirat. 6. Gunung Ka'af. Gunung Ka'af adalah salah satu istilah misterius dalam tradisi Islam dan budaya Timur Tengah yang sering dianggap sebagai gunung legendaris. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, Gunung Ka'af sering muncul dalam literatur sufi, tafsir klasik, dan cerita-cerita rakyat sebagai simbol spiritual atau mitos. Gunung ini dikatakan mengelilingi dunia dan menjadi penjaga atau penopang bumi dengan banyak makna simbolis yang melekat padanya. Gunung Ka'af dalam perspektif Islam. 1. Tidak ada dalil sahih tentang keberadaan fisiknya. Al-Quran dan hadis tidak memberikan bukti tentang keberadaan fisik Gunung Ka'af. Sebagian besar kisah tentang Gunung Ka'af berasal dari cerita-cerita tradisional, tafsir klasik, atau karya sastra. 2. Huruf Ka'af dalam Al-Quran, dalam surah Ka'af Quran Surat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ka'af, demi Al-Quran yang mulia. Pelajaran dan hikmah dari kisah Gunung Ka'af. 1. Menghargai kebesaran Allah. 2. Pentingnya fokus pada sumber yang sahih. 3. Menghadapi misteri dengan rendah hati. Gunung Ka'af adalah salah satu konsep yang penuh dengan makna simbolis dalam tradisi Islam dan budaya Timur Tengah. Meskipun keberadaannya secara fisik tidak dapat dibuktikan, Gunung Ka'af sering digunakan sebagai simbol kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perjalanan spiritual manusia. Bagi umat Islam, kisah ini memberikan pelajaran untuk senantiasa merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat iman, dan memahami bahwa banyak misteri dalam kehidupan ini yang hanya diketahui oleh Allah semata.